khususnya mahasiswa yang berbahagia. Ini adalah kampus mengajar kelima, ya, karena kampus mengajar kelima. Sehingga dari persiapan, kemudian yang dilaksanakan oleh kementerian, juga SOP-nya juga mengalami perkembangan, penyesuaian, perbaikan. Dan yang jelas makin banyak kampus yang ikut dan tahu, dan akhirnya juga makin banyak calon mahasiswa yang ingin bergabung dalam program kampus mengajar ini. Ya. Kalau ada pertanyaan, apa sih kampus mengajar itu? Jadi kampus mengajar adalah salah satu program dalam program MBKM dari 8 program tadi, ya, yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Ini memang ada peraturan menterinya yang memotivasi, yang mendorong, yang memfasilitasi agar semua mahasiswa di Indonesia ini minimal memiliki pengalaman menambah ilmunya itu di luar kampus, di luar prodinya. Ya, salah satu bentuknya kegiatan tersebut adalah program kampus mengajar. Nah, melalui program kampus mengajar ini artinya seorang mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar prodinya. Karena dia diterjunkan di sekolah, maka dia berinteraksi tentunya dan menjadi mitra para guru, ya, dalam hal melaksanakan, menginovasi, meningkatkan, mengembangkan, dan mungkin ada menemukan model-model bentuk pembelajaran yang lebih baik, yang lebih kreatif, yang lebih menyenangkan bagi siswa di mana mahasiswa tersebut melaksanakan program kampus mengajar. Nah, pengalaman 2 kali menjadi DPL program kampus mengajar, ternyata mahasiswa ini ketika diturunkan ke sekolah-sekolah dan berinteraksi dengan mahasiswa di perguruan tinggi, mahasiswa kita UAI kebetulan, itu inovasi dan kreativitasnya itu muncul. Dan itu nampak kalau lagi diskusi, ide-ide cemerlang itu muncul. Yang kedua, ada kepedulian untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah di mana mahasiswa kita ikut dalam program kampus mengajar. Oleh karena itu, program ini secara umum akan bermanfaat baik bagi mahasiswanya sendiri, bagi sekolah di mana sekolah menerima program kampus mengajar, dan bagi prodi maupun universitas yang mendorong, memfasilitasi mahasiswanya ikut program kampus mengajar ini, serta bagi dosen itu sendiri. Bagi mahasiswa, paling tidak program kampus mengajar itu akan meningkatkan kemampuan soft skill-nya, ya, kemampuan soft skill-nya melalui interaksi dengan mahasiswa dan perguruan tinggi lain. Itu bagi mahasiswa. Kemudian juga bagi mahasiswa, ada mahasiswa itu puas ke sekolah karena dia bisa mengaktualisasikan ide-idenya, pemikiran-pemikirannya, dan bertindak sebagai agen perubahan pendidikan di sekolah tersebut. Itu manfaat kedua bagi mahasiswa. Selain juga kegiatan ini nanti dihargai setara dengan 20 SKS, ya, setara 20 SKS, dan mahasiswa juga dalam berkegiatan ini mendapat kompensasi, ya, dari negara, ya. Besarnya sekarang nggak tahu, ya, apakah ada peningkatan, dan juga ada mendapatkan keringanan uang kuliah melalui UKT yang diserahkan ke. Jadi itu manfaat bagi mahasiswa. Oleh karena itu
mahasiswa-mahasiswa yang seperti kata Pak Rektor tadi ya, yang prodinya memang dekat dengan program kampus mengajar ini, diharapkan lebih banyak mahasiswa kita yang ikut program MPKM kampus mengajar. Di mahasiswa PG PAUD, misalkan mahasiswa BKI, mahasiswa PAI, psikologi, biologi, dan mahasiswa fakultas sastra, itu diharapkan lebih banyak ikut program kampus mengajar. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga untuk mahasiswa prodi lain yang mahasiswanya punya passion sesungguhnya ingin mengabdi dalam bidang pendidikan. Nah, bagi perguruan tinggi dengan mendorong mahasiswa ikut program kampus mengajar ini, paling tidak prodi tersebut memenuhi IKU 2, ya, indikator kinerja utama kedua, yakni memberi kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu di luar prodinya. Slide berikutnya, silakan. Lebih rinci lagi, dengan ikut program kampus mengajar ini, CPL yang akan diperoleh oleh mahasiswa cukup banyak. Ini kalau di slide ini ada 12 CPL, antara lain memiliki rasa empati dan kepekaan sosial terhadap permasalahan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya, dalam arti dalam program kampus mengajar. Makanya dalam program kampus mengajar yang Bapak pernah menjadi DPL siswa kita, mahasiswa itu membangun perpustakaan itu tadi, jadi perpustakaan belajar bagi sekolah tersebut, dan mereka akhirnya mencari donatur atau donasi buku-buku dan alat-alat pembelajaran, akhirnya dapat. Dan karena dia berkolaborasi dengan mahasiswa prodi fakultas atau perguruan tinggi lain, kebetulan saat itu mahasiswanya adalah mahasiswa program informatika, maka mereka akhirnya membangun sistem perpustakaan sekolah tersebut yang berbasis IT. Jadi itu manfaatnya. Selain manfaat-manfaat yang lain, mahasiswa ketika diskusi dengan sesama temannya itu keluar kemampuan inovasi, kemampuan kreativitas, berpikir kritis, berkolaborasi, dan sebagainya. Jadi poinnya adalah bagi mahasiswa yang ikut program kampus mengajar ini, terutama kampus mengajar kelima, paling tidak 12 CPL ini itu diperoleh. Jadi 12 capaian pembelajaran melalui program kampus mengajar kelima. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini terkait dengan pengakuan SKS ya. Jadi pemerintah dengan merubah pengertian SKS itu waktu berkegiatan, maka kegiatan kampus mengajar itu disetarakan ke waktu per minggu, dan minggu itu akhirnya menjadi disetarakan sehingga menjadi sebesar 20 SKS, bahkan bisa mencapai 24 SKS. Terus beda ya. Nah, ini terkait dengan kajian keilmuan prodi ya, terkait dengan KKNI, KPD, dan akreditasi ya. Nanti bagi para prodi tentunya program PKM ini di mana kaitannya? Bisa dikaitkan keilmuan inti prodi, bisa di kompetensi abad 21, dan bisa menghasilkan mahasiswa yang memiliki karakter unggul. Ini mungkin hasil riset ya dari program kampus mengajar yang selama ini sudah berjalan. Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi setara ya. Jadi kenapa bisa 20 SKS bahkan sampai 24 SKS? Karena ada hitung-hitungannya. Jadi mahasiswa yang akan ikut program kampus mengajar ini dimulai dengan adanya program pembekalan. Program pembekalan itu dihargai 70 jam. Kemudian barulah penugasan di SD atau SMP, dan itu setara 577 jam. Dan di kegiatan kampus mengajar itu pasti ada kegiatan berpartisipasi dalam kegiatan dan koordinasi dengan tim program. Itu
itu dihargai setara dengan 23 jam. Kemudian ada laporan-laporan yang harus dibuat dan itu setara 46 jam sehingga totalnya sekitar 716 jam dan itu adalah setara dengan 20 SKS. Ini dasar hukumnya kenapa program kampus mengajar itu bisa diakui setara 20 SKS. Slide berikutnya. Nah, tahun ini diperkirakan ada sekitar 18.000 mahasiswa yang akan direkrut dan sekitar 1.800 DPL. Nah, saya berharap tahun ini lebih banyak lagi mahasiswa kita yang bisa lolos dan diterima dalam program kampus mengajar kelima ini, sehingga makin banyak juga dosen UAI yang menjadi DPL program kampus mengajar. Silakan. Nah, ini hasil-hasil ya dari kegiatan program kampus mengajar, dilewatin aja. Nah, ini peran, jadi kalau nanti mahasiswa lolos, diterima untuk program kampus mengajar ini, apa saja yang dilakukan? Ada 5 hal ya. Jadi mulai dari mengikuti kampus mengajar, ada laporan mingguan, laporan akhiran, laporan akhir program ya di minggu ke-24 membantu guru dalam proses pembelajaran, membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi, ya, mendukung administrasi dan manajerial sekolah. Jadi teman-teman mahasiswa masih banyak juga sekolah yang di pinggiran Jakarta atau Jabodetabek ini. Ketika ada mahasiswa yang datang ke sekolahnya, maka mahasiswa ini dianggap serba bisa, ya, semuanya pasti berbasis IT. Nah, oleh karena itu tuntutan sekolah ini oleh mahasiswa menjadi motivasi untuk belajar dan belajar. Slide berikutnya. Ini bagi DPL, nanti silakan DPL membaca sendiri. Slide berikutnya. Ya, ini tahapannya. Setelah nanti seleksi, nanti ada pembekalan, disebut dengan penugasan dan pasca penugasan. Jadi diperkirakan program ini mulainya bulan Januari ke Februari nanti. Silakan berikutnya. Ya, ini seperti pembekalannya. Ada yang pengetahuan, ada yang keterampilan, ada yang soft skill. Dilaksanakan 25 Januari sampai 16 Februari. Baiknya. Nah, ini kalau ada yang berbuat tidak sesuai dengan ketentuan, maka ada sanksi ya, nanti bisa dibaca saja. Berikutnya. Ya. Nah, yang ingin tahu lebih jelas, kita punya website MBKM di UAI, bisa dibuka websitenya, dan kita punya ketua UPT-nya, Mbak Ida, dengan timnya ada Mas Arif, kemudian Suhada, dan Mas Yazid. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi khususnya mahasiswa dan juga bagi dosen yang ingin menjadi DPL program kampus. Saya kembalikan kepada hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Dr. Andes Firmansyah MPD. Beralih ke acara berikutnya, setelah kita mendapatkan sosialisasi dari Wakil Rektor 1 bidang akademik tentang program kampus mengajar 5, kita juga akan dengarkan bagaimana sih teknis pendaftaran kampus mengajar angkatan 5. Baik, langsung saja kepada Ibu Syarifah Ida Farida STMM selaku PLT Kepala UPT MBKM. Waktu dan layar Zoom kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terima kasih Mas Arif, terima kasih Prof. Asep yang sudah memberikan sambutan dan arahan dan informasi yang terbaru. Terima kasih Bapak Dr. Firmansyah yang sudah memberikan sosialisasi mengenai kampus mengajar. Jadi slide-nya kami dapatkan dari Kemendikbudristek, dari koordinatornya. Dan terima kasih Bapak Ibu Wakil Rektor, ada dekan yang sudah berkenan hadir,
kaprodi, sekprodi, dosen tetap, mahasiswa-mahasiswi, dan dari direktorat lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mohon bantuannya nanti sharing juga ke dosen tetap dan mahasiswa sosialisasi hari ini yang bisa dilihat melalui YouTube. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin saya sharing screen. Ini juga saya dari Kemendikbud untuk PPT-nya. Ya, ini angkatan kelima. Tadi sudah disampaikan Pak Zilmansyah, sudah dari tahun 2020, 2021, dan 2022 mengikuti kampus pengajar angkatan 1, 2, 3, 4. Dan sekarang yang kelima. Nah, masa pendaftarannya ini 1 sampai 13 November. Dan sepertinya informasinya diperpanjang sampai 20, tapi jangan ditunda ya. Nanti bisa kita sampaikan bagaimana cara teknis pengajuan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Wakil Rektor 1 dan beberapa berkas yang harus di-upload di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ini seleksinya yaitu tanggal 14 November sampai 1 Januari. Nanti apa saja seleksi untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk mahasiswa ada sharing session dari mahasiswa yang Allahu Akbar, di bulan Juni 2023. Berarti pelaksanaannya di semester genap 2022-2023. Ini persyaratannya yaitu mahasiswa aktif, jadi tidak boleh cuti ya di semester ini dan semester depan. Mahasiswa aktif baik akademik ya, karena universitas jadi itu akademik, berasal dari program studi yang terakreditasi. Jadi akreditasinya itu unggul, baik sekali atau baik itu diperbolehkan ya, yang penting sudah terakreditasi. Dan paling rendah yaitu semester 4 pada saat pelaksanaan. Kemarin ada yang japri saya, kalau saya sekarang semester 3, apakah diperbolehkan? Kalau dari peraturan Kemendikbud, ini diperbolehkan. Dan sekarang ini semester 4 ya, yang sekarang semester 3 ini baru di semester ini diadakan. Kalau yang lalu itu 1-4 ini khusus untuk yang semester 5. Makanya ini ada kesempatan ya untuk anak-anak semester 3 yang sekarang. Memiliki IPK minimal 3, mengunggah surat fakta integritas, memperoleh surat rekomendasi dari Wakil Rektor 1 bidang akademik, ini baik mahasiswa dan dosen nanti sama, semua dari Wakil Rektor 1 bidang akademik, mengunggah transkrip nilai IPK, nanti transkrip nilai juga bisa didapatkan melalui tim MBKM yang sudah langsung ada tanda tangan Wakil Rektor 1, mengunggah surat izin dari orang tua, jadi orang tua harus tahu dan apakah mengizinkan atau tidak ya, jangan sampai sudah lulus terus nggak diizinin, itu nanti bingung panitianya mencari cadangannya. Mengunggah surat keterangan sehat ya dari puskesmas atau sakit. Mengunggah sertifikat prestasi. Nah, ini saya tanya langsung ke Kak Asri ya, koordinator kampus mengajar Kemendikbud. Jadi mereka memprioritaskan mahasiswa yang memiliki sertifikat prestasi seperti pengalaman mengajar dan atau pengalaman berorganisasi jika ada. Lagi kalau menang lomba itu sangat bagus sekali. Jadi ini jangan sampai dilewatkan ya, walaupun ada tulisannya jika ada, tapi mereka memprioritaskan mahasiswa yang memiliki prestasi. Belum pernah ditetapkan sebagai peserta program kampus mengajar angkatan sebelumnya. Ya, jadi ini beda dengan magang dan independen. Ini kalau kampus mengajar sama PMM itu tidak boleh 2 kali ya. Tapi kalau pernah ikut MSIB terus mau ikut ini dipersilakan, atau belum pernah sama sekali ikut MBKM sangat diperbolehkan. Bersedia mengikuti program hingga selesai. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang mahasiswanya ada yang mangkir, nah itu datanya dikirimkan ke koordinator, dan alhamdulillah dari kampus mengajar 1 sampai 4 mahasiswa Al-Azhar ini tidak pernah ada yang mangkir, jadi mengikuti hingga selesai. Ini untuk dosennya, persyaratannya itu dosen aktif. Jadi untuk dosen di sini nanti juga mendapatkan honor seperti
mahasiswa juga, kalau mahasiswa dapat UKT dan bantuan biaya hidup ya, UKT sebesar 2,4 itu satu kali, satu semester, dan 1,2 itu per bulan selama 4 bulan, gitu ya, 4 atau 5 bulan. Nah, kalau dosen ini insya Allah dari Kemendikbudnya waktu pertama itu sekitar 6 juta gitu ya per semester, tapi itu per term. Jadi ada pembagiannya kapan akan ditransfernya oleh Kemendikbud. Dan semakin kesini semakin naik honornya itu sekitar kurang lebih 10 juta. Jadi kalau ada dosen yang lolos dalam program kampus mengajar ini peluang gitu ya untuk menambah juga gitu ya pengalaman dan juga pendapatan ya. Berasal dari program studi yang terakreditasi pada perguruan tinggi negeri dan swasta ya, mengunggah surat fakta integritas, dan itu template-nya semua ada di website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, ini memperoleh surat rekomendasi dari Wakil Rektor 1 bidang akademik, mengunggah dokumen pengalaman pengabdian masyarakat atau pembimbingan mahasiswa jika ada. Ini juga sebaiknya ada, ya jangan sampai dilewat karena ini prioritas gitu, bagaimana dosen ini punya pengalaman seperti membimbing KKN atau FPL gitu, tapi lebih ke pengabdian masyarakat. Tidak sedang mengikuti program kampus merdeka yang lain pada saat mendaftar. Jadi kalau ada dosen yang sudah lolos untuk program yang saat ini berjalan, itu mohon maaf tidak boleh. Tapi kalau sudah selesai itu diperbolehkan. Atau belum sama sekali itu sangat diperbolehkan. Bersedia menjalankan peran sebagai DPL dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi DPL tadi sudah dibacakan ya, sudah dijelaskan Haji Mansa tugasnya seperti apa, perannya seperti apa. Jadi tiap minggu harus mengecek logbook dan laporan mahasiswa melalui website tersebut. Ini mekanisme untuk seleksinya dari tahap pendaftaran ya, mahasiswa S1 ya, dari 1 D3. Nanti ada seleksi administrasi, ini menyeleksi adalah langsung dari panitia Kemendikbudnya. Program studi terakreditasi, terus minimal semester 4. Ini maksudnya semester 4 adalah pada saat pelaksanaan ya. IPK minimal 3. Nah, kita juga dari tim juga akan mensortir pada saat mengajukan surat rekomendasi, dan dari ketua program studinya juga akan membantu untuk mensortir ini. Seleksi verifikasi berkas dokumen. Jadi mereka mau verifikasi fakta integritas, rekomendasi PT, izin orang tua, keterangan sehat, dan transkrip IPK. Nah, ini tes yang harus dijalani oleh mahasiswa. Ada 3 tes, ada tes literasi numerasi, ada value clarification test, ada survei kebinekaan. Ini semuanya melalui online, jadi pastikan kalian memiliki laptop atau komputer ya, Windows, dan ada kameranya, dan jaringannya juga harus stabil. Nah, itu sangat berpengaruh nanti pada saat tes. Mahasiswa yang lulus memilih sekolah sasaran. Nah, kalau dulu itu mahasiswa langsung ditugaskan sekolahannya di mana sesuai domisili. Kalau sekarang mahasiswa boleh memilih sekolah sasarannya. Nah, indikator akademik dan indikator karakter ini untuk penyeleksiannya. Untuk dosen atau DPL ya, ini ada seleksi administrasi, ada program studi terakreditasi, aktif mengajar. Jadi kalau lagi cuti atau lagi tugas mengajar S3, sepanjang tempesnya harus aktif ya, harus aktif mengajar. Terus seleksi verifikasi berkas dokumen, tata integritas, dan rekomendasi PT. Jadi hanya 2 saja kalau dosen, tidak terlalu banyak berkasnya. Terus tesnya juga hanya 1, value verification test. Ya, ini kalau yang tahun lalu ini lebih ke Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya, tentang PPKS itu banyak sekali yang keluar. Jadi silakan dibaca ya kalau bocorannya seperti itu. Peserta lulus dipetakan sesuai dengan jumlah mahasiswa di sekolah. Indikatornya dari akademik dan indikator karakter. Ini mekanismenya mahasiswa setelah lulus, jadi harus konfirmasi ya, menerima program di laman MBKM. Jadi apabila mahasiswa diem saja gitu ya sampai tanggal yang ditentukan, dianggapnya menolak gitu. Jadi mahasiswa harus standby di website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kenapa? Karena semua pengumumannya tahapannya melalui website tersebut. Gitu. Mahasiswa diarahkan pada platform pemetaan sekolah penempatan,
Terus mahasiswa login dengan akun MBKM, Kemendikbud. Mahasiswa masukkan data domisili dan preferensi sekolah. Jadi nanti ini yang akan dilihat oleh panitia sesuai dengan domisilinya. Mahasiswa diberikan 5 pilihan sekolah, terus mahasiswa memilih 2 sekolah prioritas. Tim program kampus mengajar melakukan pengecekan dan penyesuaian data. Baru tim program mengumumkan penempatan final. Nanti akan keluar SK dari Kemendikbudristek. Oke. Kampus mengajar angkatan kelima, ini ada SD dan SMP. Nah, jadi yang sekarang kampus mengajar 4 ini ada di 3 SD, ada 3 SMP. Menunjukkan bukti penerimaan sebagai peserta ini kalau sudah lolos ya sebagai peserta kampus mengajar. Jadi mahasiswa ini diberitahukan ya ke DPA, ke Kaprodi, ke MBKM, dan kalau kami langsung bisa melihat ya melalui website koordinator, terus berkoordinasi dengan Prodi dan DPA untuk konversi ya pengakuan dari kegiatan kampus mengajar, melakukan penelitian KRS, memastikan persetujuan di SIA, terus programnya berjalan, dan mahasiswa memberikan penilaian program KM5 ini seharusnya kepada Prodi dan DPA. Nah, ini sekarang teknis pendaftarannya. Izin saya sharing untuk websitenya. Sebelumnya cara untuk ini surat rekomendasi dulu ya. Surat rekomendasi. Jadi nanti ini karena pakai akun saya jadi munculnya seperti ini ya. Mahasiswa dan dosen login menggunakan akunnya itu kalau mahasiswa akun student desk, username dan passwordnya sama. Terus kalau dosen nanti pakai akunnya itu admin.wai.ac.id, username dan passwordnya sama seperti itu. Ini dari pengembangan dibantu oleh Puskit ya, dan Dava dan MBKM dalam program PKKN. Nanti tinggal klik surat rekomendasi, nanti tinggal klik ajukan ya. Kalau sudah diajukan akan muncul seperti ini. Seperti ini nanti tim MBKM akan melihat apakah mahasiswa tersebut sudah 2 kali atau belum sama sekali. Karena maksimum mahasiswa belajar di luar prodi ya, di luar perguruan tinggi itu 2 kali, di dalam PUA itu 1. Jadi maksimum 3 semester atau 60 SKS mengikuti program MBKM. Nah, ini persetujuan dari prodi, nanti akan ada paraf secara otomatis oleh ketua prodi atau sekprodi. Nah, ini langsung dari wakil rektor 1 ya, dibantu oleh sekretarisnya untuk memvalidasi dan bisa nanti langsung mengunduh mahasiswa atau dosen dari website ini. Jadi kami tidak manual, jadi semuanya melalui website kampusmerdeka.wai.ac.id. Ini untuk pengajuan surat rekomendasi ya, di wakil rektor 1. Sekarang saya izin share screen untuk masuk ke akunnya mahasiswa. Jadi saya pakai akun mahasiswa, izin ya. Nanti tinggal login ya. Kalau yang belum pernah daftar, klik daftar sebagai mahasiswa. Nanti kalau sudah, ini akan muncul seperti ini ya. Saya udah masuk, tinggal klik program. Nah, nanti muncul. Kita mau yang ikut yang mana nih? Nah, yang sedang dibuka adalah kampus mengajar. Ini tentang programnya. Kalau kita mau daftar sebagai peserta, ini sudah habis. Ya, ini sudah kelamaan dibuka. Ini pendaftaran kampus mengajar. Ya, jadi ada transfer nilai. Ini tinggal diunggah dalam bentuk PDF, keterangan sehat. Ini semuanya wajib ya di upload di sini. Terus persetujuan bermaterai dari orang tua atau wali untuk ditempatkan di mana saja. Nanti ada template-nya tinggal diunduh di sini. Nanti ditandatangani di atas materai oleh orang tuanya atau wali. Setelah itu jangan lupa di-upload ya. Surat fakta integritas bermaterai ya. Jadi ini isinya adalah bahwa kalian komitmen dalam menyelesaikan program kampus mengajar 5. Surat rekomendasi perguruan tinggi asal. Ini yang nanti didapatkan ya melalui website yang tadi sudah saya sharing. Setelah dapat, nanti tinggal kalian upload. Oke. Nanti biasanya tahap selanjutnya itu adalah prestasi-prestasinya. Jadi nanti
Kalau sudah diupload semua, baru klik selanjutnya. Nanti jangan lupa diupload prestasinya seperti apa. Ini untuk yang mahasiswa. Kalau untuk dosen, izin sharing, dosen itu ini nanti login sebagai dosen ya, jangan salah pilih gitu ya. Login atau daftar sebagai dosen, emailnya disesuaikan dengan email yang sudah terlaporkan gitu ya, prediksi atau email yang memang yang dari SDM gitu ya untuk laporan jadi dan segala macam. Ini klik registrasi dosen, nanti muncul seperti ini ya, nanti klik mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah, nanti klik kampus mengajar, lengkapnya, daftar sebagai peserta. Nah, ini mah mahasiswa. Kita keluar dulu, karena bukanya tadi 2, double. Izin ya, punya Bu Zarina, saya pinjam. Ini kalau sebagai dosen ya, registrasi dosen, ini klik mengajar di sekolah. Nah, ini kliknya yang ini ya, Bapak Ibu. Bukan yang ini, tapi klik yang fontnya biru ya. Kampus Pengajar Angkatan 5 tahun 2023. Nah, nanti diisi data-datanya ya, apakah benar, tetap alamatnya, terus unggah berkas ya, nanti surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang didapatkan dari website yang kampusmerdeka.wai.ac.id, sama surat fakta integritas, bersama pengalaman pembimbingan mahasiswa di kegiatan luar kampus. Nah, itu klik kirim sekarang. Jadi lebih baik dikumpulkan dulu sampai lengkap, baru klik kirim sekarang. Ya, oke. Nah, ini pernyataan komitmen. Jadi nanti jangan lupa ini diklik juga. Ya, apakah bersedia ya. Apakah bersedia, baru klik kirim sekarang. Ya, dikliknya setelah ini ya, pernyataan komitmen. Oke, dari saya selanjutnya itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau melalui chat. Selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk sharing session mahasiswa yang dimoderatori oleh saya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Syarifah Ida Farida STMM. Selanjutnya adalah sharing session dari mahasiswa kampus pengajar angkatan sebelumnya, yaitu kampus pengajar angkatan 4 yang akan dipandu oleh moderator. Saya undang kembali pada Ibu Syarifah Ida Farida STMM. Waktu dan layar Zoom kami silakan. Oke, lanjutnya Mas Arif. Iya nih, kita ada perwakilan nih, saya pilih 2 mahasiswi ya. Ada Kifia, ada Hana. Ya, ini dari Fakultas Kuliah Pendidikan ini dua-duanya ya. Jadi makanya Pak Jerman bilang terima kasih nih Pak Fides atas supportnya ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, untuk program studi yang lain itu memang diperbolehkan. Saya nanya ke Kak Asri, Kak, ini kebanyakan kok yang lolos PAI gitu ya, PGPAU, memang prodi yang lain tidak diprioritaskan gitu. Enggak kok, kita prioritaskan. Tapi memang yang ada prestasinya yang dilihat juga, terutama tesnya. Nah, sekarang kita sharing nih, gimana sih caranya supaya lolos ya 3 tes tersebut ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa banyak yang lolos ya untuk kampus pengajar 5. Yang pertama, saya persilakan Kifiyah dari program studi pendidikan agama Islam. Ini ditempatkan di sekolah SMP Yupentek 3 Ciledug ya, di SMP swasta ya, dekat nih sama WAI. Jadi persilakan Kifiyah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor, Bapak Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Prodi, juga Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan nama satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, nah di sini alhamdulillah saya diminta untuk sharing ya, alhamdulillah sama Bu Ida selaku koordinator MBKM. Jadi terima kasih banyak kepada Bu Ida juga koordinator yang lainnya. Nah di sini aku mau sharing sedikit teman-teman tentang tips trik lolos kampus pengajar.
Nah, jadi bagi kalian untuk calon mahasiswa kampus mengajar angkatan kelima, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat ya dari apa yang udah aku alami. Nah, untuk itu sebelum kita tahu nih tips dan trik lolos kampus mengajarnya, kita harus tahu dulu nih apa sih kampus mengajar itu gitu. Tadi sebelumnya udah disampaikan juga nih sama Bapak Zirmansyah, juga ditambah lagi sama Ibu Ida apa tentang kampus mengajar, terus cara-caranya tuh bagaimana. Nah, mudah-mudahan bisa menangkap lagi ya tentang kampus mengajar ini. Nah, terus apa sih manfaatnya, terus apa urgensi untuk diri kita di kedepannya setelah kita mengikuti kampus mengajar ini. Nah, nanti coba dibuatkan list seputar kampus mengajar. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita cari tahu nih, kita dalami apa sih supaya kita tahu pandangan kita tentang kita kampus mengajar. Nah, kenapa hal itu perlu banget? Karena gini teman-teman, karena hal ini tuh bisa melewati kita pada proses menyampaikan syarat atau dokumen untuk kegiatan kampus mengajar. Karena tadi Bu Ida juga bilang ya, ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan nih. Kalau di aku itu ada 8 dokumen yang harus diselesaikan. Nah, kalau kita tahu tentang kampus mengajar, urgensinya apa, manfaatnya apa, ketika kita melihat dokumen itu nggak kayak beban. Jadi ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, challenge buat kita untuk menyelesaikan dokumen ini. Karena sebelumnya kita udah punya tujuan di pertanyaan-pertanyaan yang udah kita list. Supaya kita apa nih? Supaya kita ingin menjadi mahasiswa yang berdampak misalnya, yang membuat perubahan di pendidikan Indonesia. Karena kan ada 8 dokumen ya, surat rekomendasi, surat fakta integritas, terus ada surat izin orang tua, surat keterangan sehat, apalagi sertifikat, wah terus prestasi, organisasi, pengalaman mengajar, banyak lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat hanya menjadi beban, itu bakal terus kitanya belum cari sertifikatnya yang entah kemana, misalnya belum dirapiin, belum misalnya kok ada yang hilang ya, harus kita ngechat dulu nih pengalaman aku ya, aku sertifikat itu enggak jadi satu dokumen, jadi aku harus cari sertifikat ini di kakak-kakak yang pernah menjabat sebagai ketua di panitia tersebut. Kok aku minta dong sertifikat yang ini, masih ada nggak ya? Aku kata masih ada, alhamdulillah. Jadi dari situ aku mulai sortir dokumen dalam sertifikat gitu. Nah, terus dulu kalau misalnya kita lihat belum antri ke puskesmas untuk ngurusin surat keterangan sehat. Terus juga kita belum ke koordinator PT nih, ke Bu Ida, ke Pak Ari, ke Pak Syuhada buat minta surat rekomendasi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya challenge buat diri kita, nggak punya tujuan, itu bakal menjadi beban, teman-teman. Bakal mundur duluan, nggak mau maju deh. Udah ngeliatnya pusing gitu. Ditambah apalagi aku nih nggak punya loh pengalaman mengajar. Aku juga nggak punya pengalaman surat sertifikat mengenai kayak organisasi, prestasi. Terus aku bakal keterima nggak ya? Aku sedih banget nggak ada loh. Nah, teman-teman semuanya nggak perlu sedih, nggak perlu putus asa, karena K4 ini terbuka untuk siapapun. Nggak cuma yang punya pengalaman banyak, tapi juga memiliki niat yang di awal di mana dia mau menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Gitu. Jadi yang kita lihat itu adalah niatnya dulu, karena Allah tuh tahu banget apa sih niat kita di awal untuk mengikuti kampus mengajar ini. Gitu. Ada juga beberapa temanku yang mengikuti kampus mengajar, padahal dia prestasinya juga bagus. Dia mengikuti lomba, dia juga punya sertifikat tentang pengalaman mengajarnya, sertifikat prestasi-prestasi lainnya, IPK-nya tinggi, tetapi qadarullah tidak diterima di kampus mengajar. Jadi ini bukan suatu hal yang buat kalian putus asa. Oh, aku semangat nih, aku bakal semangat. Tapi terbuka untuk siapapun. Gitu teman-teman semuanya. Nah, terus juga setelah itu jangan lupa untuk kita minta doa ke orang tua, karena penting banget ridho orang tua itu, teman-teman. Jadi gini, dulu ceritanya aku tuh daftar di kampus mengajar Lombok. Terus tiba-tiba orang tua aku nih, wah yaudah boleh kak di Lombok. Pas udah di Lombok, tiba-tiba orang tua aku tuh berdoa supaya ditempatkan di sekolah deket rumah. Ternyata pas aku keterima di kampus mengajar, oh iya nih kakak keterima di kampus mengajar, alhamdulillah di mana? Tapi di deket rumah, bukannya di Lombok. Alhamdulillah, karena berdoanya di deket rumah, 10 menit dari rumah teman-teman. Gitu, jadi orang tua itu penting banget ya minta doa kepada beliau. Terus juga minta doa ke guru atau ke dosen, penting
penting banget teman-teman. Jangan tiba-tiba kalian nggak ada kontak sama dosen, nggak ada kontak sama prodi, tiba-tiba ikut kampus mengajar terus minta bapak konversi. Jadi itu nggak etis banget ya teman-teman. Jadi coba saling silaturahmi dulu, terus ngobrol dulu, diskusi dulu bareng dosen, bareng prodi mengenai kampus mengajar ini. Oh Pak, saya ikut kampus mengajar, minta doanya supaya lolos untuk tahap selanjutnya gitu. Terus juga kita minta doa juga nih ke koor PT. Waktu itu aku diurus sama Pak Arif gitu. Jadi aku minta doa nih, apa mudah-mudahan ini ya bisa keterima kampus mengajar. Terima kasih atas berkas-berkas yang udah banyak dibantu, karena ya Allah yang bantu kita banget teman-teman dari koor PT, ada Bu Ida, Pak Arif, Pak Syuhada gitu. Nah terus juga minta doa ke teman-teman sama sahabat kalian misalnya ya. Terus kalau perlu kalian ajak teman-teman buat ikut kampus mengajar. Jadi jangan sendirian teman-teman. Jangan kita untuk punya skill atau hak sendiri gitu. Jadi ajak teman-teman kita untuk membuat agen perubahan di dunia pendidikan itu. Nah itu keren banget teman-teman. Nah setelah itu kita menunggu hasil dari berkas yang udah kita upload nih. Jangan lupa untuk terus berdoa. Itu aja, jangan lupa terus berdoa. Terus nanti kan dikasih ya, dikasih tahu nih lolosnya itu di email atau di akun MBKM. Itu semuanya yang seperti Ibu tidak bilang, itu semuanya ada di akun MBKM dan email kalian. Pokoknya jangan lupa untuk tahu password sama username kalian gitu. Nah misalnya kalian udah terima ya, selamat kamu lolos seleksi berkas lah, Masya Allah ya, seneng banget nih hati kita. Terus kan diminta ya untuk mengikuti tes literasi, numerasi, terus tiket, terus survei kebencanaan. Nah, di situ nanti ada username sama password dan simulasi gitu. Simulasi misalnya ditentuin tanggal berapa untuk mengikuti simulasi sebelum tes itu berlangsung. Gitu teman-teman. Nah, tadi yang kalau kita tahu tentang tes ini, misalnya tesnya tentang tiket ini, kita itu dihadapkan sama situasi, kondisi, kasus, terus fenomena yang terjadi. Karena di kampus mengajar angkatan 4 itu aku mengisi tentang kekerasan seksual, terus bullying, terus perundungan, terus ada pasal-pasal Kemendikbud. Misalnya pasal Kemendikbud mengenai kekerasan itu pasal berapa gitu. Terus bullying itu pasal berapa, perundungan itu pasal berapa gitu. Misalnya jika terjadi kekerasan seksual, kita harus laporin ke polisi gitu. Nah jawaban kita itu setuju atau tidak setuju. Kalau misalnya kita berpikir wah nggak setuju karena nggak semua kekerasan seksual itu dilaporkan ke polisi gitu, oh berarti kalian tidak memilih setuju gitu. Nah terus kalau misalnya tentang kebinekaan itu ada tentang toleransi beragama. Terus kayak bukti cinta kita terhadap Indonesia apa? Apakah kita membeli produk lokal atau enggak gitu, apakah kita suka membatik misalnya atau apa gitu ya. Terus ada juga korupsi, terus ada juga tentang pasal-pasal gitu teman-teman. Jadi bukan dilihat dari bukan dilihat dari seberapa banyaknya gitu, sempurnanya apapun gitu, tapi gimana caranya atau sikap kita untuk menghadapi fenomena tersebut atau cerita yang udah disampaikan dari soal-soal itu gitu teman-teman. Nah kalau misalnya untuk literasi dan numerasi, akhirnya semua pasti udah paham ya. Literasi kayak misalnya kita ulangan bahasa Indonesia sejak SD, SMP, SMA itu kurang lebih sama, numerasi juga sama seperti itu. Nah terus juga ada yang penting kita kalau misalnya mau mengerjakan sesuai dengan diri kita sendiri teman-teman, jujur dan tetap tenang apapun yang terjadi. Karena kalau kita itu menentukan terhadap konsistensinya gitu, maksudnya konsisten dalam pengerjaan. Dan kalau kita jujur, itu bisa ngebedain mana soal yang kelihatannya jujur, mana yang soal yang itu kita manipulasi. Itu kelihatan banget teman-teman. Jadi sesuaikan dengan diri kalian, jangan karena yang A ini pilihannya bagus-bagus semua, jadi aku milih A aja. Jadi gitu teman-teman. Jadi di situ semua itu udah tahu sih karakter kalian dari melalui tes tiket dan kebinakaan tersebut gitu teman-teman. Nah jadi usahakan baca baik-baik, terus juga jangan terburu-buru ya, karena kan penggunaan itu bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesianya tuh kadang suka tricky gitu, suka mengecoh. Entar di jawaban ini ternyata kayak gini, jawaban kedua ternyata kayak gini. Jadi coba disimak pelan-pelan dari setiap soal-soal dan jawaban yang udah diterima gitu sama kita. Karena kalau misalnya kita pencet next, biasanya kan kalau kita tulis itu bisa kembali ke selanjutnya yang sebelumnya gitu. Tapi kalau kita udah klik next, itu nggak bakal bisa lagi ke yang sebelumnya. Jadi coba diperhatiin, pelan-pelan aja, tapi
pasti gitu, sesuai dengan jam-jam tertentu gitu yang udah diberikan sama panitia di MBKM sana itu dari Kemendikbud. Seperti itu teman-teman. Nah terus jadi disiapkan mentalnya, moodnya, jangan tiba-tiba pagi-pagi udah sedih, pagi-pagi udah galau, itu jangan ya teman-teman. Jadi coba untuk mengasah moodnya dulu nih. Jadi kayak kita pastiin buat diri kita, oh ya pagi ini aku mau tes. Kalau bisa teman-teman setiap prodinya atau setiap yang ikut kampus mengajar punya grup khusus nih, misalnya di luar yang dari Bu Ida kasih, untuk misalnya kita sama-sama buat tes bareng-bareng satu ruangan. Itu kemarin gitu ya, karena pas lagi tes itu terjadi kendalanya sinyal tiba-tiba hilang semuanya, websitenya down semuanya, dapat pemberitahuan dari MBKM bahwa website itu lagi diperbaruin di tengah-tengah tes, diperbaruin tengah-tengah tes mana itu ya. Jadi tetap tenang aja teman-teman, tetap tenang. Kalau misalnya kita punya teman, kita bisa tukeran sinyal nih. Oh iya, hotspotan dong, tetringan dong. Ini soalnya nggak bisa nih. Nah dari situ baru lancar. Jadi kita saling membantu aja teman-teman. Tapi ingat pengerjaannya sendiri karena on kamera dan on mic teman-teman ya. Gitu. Nah terus kita itu setelah tes nanti bakal diumumin di akun MBKM. Jadi pastikan teman-teman kalau sebelum tes pastiin kameranya aktif ya seperti Ibu Ida bilang tadi. Kameranya aktif, pakai laptop karena nggak bisa pakai HP, udah download aplikasi karena nanti aplikasi ini saat simulasi itu berguna buat di kedepannya gitu, buat ikut tes selanjutnya. Kalau kalian udah download aplikasi saat simulasi, kalian nggak bakal download lagi saat tes itu gitu teman-teman. Jadi tetap pakai aplikasi itu. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah terima, selamat Anda lulus kampus mengajar. Wah, Masya Allah ya. Nah, jangan lupa kalau udah lulus, di niat kita awal itu apa? Supaya dari awal sampai akhir kampus mengajar, kita tahu nih bahwa itu bakal menjadi penyemangat kita ke depannya. Kalau rasa capek, oh iya, aku punya tujuan, visi aku tuh ini loh, untuk ngikutin kampus mengajar ini. Tuh, itu teman-teman. Nah mungkin itu ya sharing aku tips lolos kampus mengajar. Mungkin ini pengalaman aku, mungkin nanti bisa dibagiin dari kampus mengajar lainnya. Intinya jangan pernah malu bertanya. Jangan pernah malu bertanya sama kakak KM4, KM3, KM2, KM1. Jangan pernah malu bertanya gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Bismillah, mudah-mudahan lancar sampai akhir kampus mengajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Kak Kiftiah ya dari PAI untuk sharingnya. Oke, langsung aja nih lanjut dari Hana Salsabila dari Prodi PG PAUD. Ya, dipersilakan Kakak Hana. Baik, terima kasih Bu Syafrida, Bu Ida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Hana Sabila dari Prodi PG PAUD yang alhamdulillah lolos di kampus mengajar KM4. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak pada Bapak Rektor, Bapak Dekan, ada Bapak Pides, Bapak dan kepada Ibu Kaprodi PG PAUD yang selalu mendukung kami, Ibu Nila Fitria MPD, dan juga terima kasih kesempatannya untuk Ibu Ida untuk memberikan saya sedikit ya tips and trick ya. Sebenarnya tadi sudah banyak dibahas oleh Kak Kiftiah gitu ya. Saya izin menambahkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan sivitas akademik lainnya. Nah, sebenarnya kalau menurut aku tidak ada tips and trick yang khusus, cuma ada beberapa poin-poin yang memang harus diperhatikan gitu dalam mengikuti kampus mengajar ini atau dalam masa seleksinya nanti gitu. Nah, tentunya jika dicermati syarat program kampus merdeka itu kan minimal IPK harus 3 ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang mempunyai IPK 3 atau lebih baiknya lagi di atas 3,5, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk ikut kampus mengajar karena memang worth it, karena selain kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan benefit dan juga relasi. Jadi kita bisa memperluas relasi kita bisa kenal kepala sekolah, guru-guru, dan teman-teman di luar kampus lainnya yang tadinya mungkin kita nggak tahu dia siapa atau ada di dunia ini pun kita nggak tahu, tapi alhamdulillah karena ada kegiatan ini kita jadi mengenal dan memperluas jaringan relasi kita gitu teman-teman. Nah lalu yang kedua juga tentunya poin kedua yang mau saya tekankan, mengisi data atau melengkapi berkas itu tuh penting banget. Harus tidak boleh ada yang terlewat. Pokoknya semua data atau berkas harus dilengkapi. Terutama juga ada mengenai CV ya, karena kan CV
siapa kita, terkait prestasi kita apa, pengalaman apa, dan organisasi kita apa. Jadi dipastikan CV-nya juga harus lengkap, dan kalau aku pengalaman aku kemarin CV-ku itu ATS friendly, tapi yang saya ketahui gitu bisa bebas untuk CV, bisa ATS friendly atau atau CV kreatif gitu. Jadi CV juga harus penting karena itu kan untuk memperkenalkan siapa kita gitu, untuk diperhatikan. Nah, tetapi yang belum ada pengalaman juga jangan berkecil hati. Bisa jadi ini tuh menjadi keberuntungan kalian, karena faktanya yang saya lihat juga di lapangan ada beberapa yang memang tidak mengikuti organisasi, tapi ya alhamdulillah lolos gitu. Jadi jangan berkecil hati yang belum mempunyai pengalaman, karena yang sudah Kak Kiftia tadi jelaskan, kampus mengajar terbuka untuk kita semua gitu. Nah, lalu kan ketika sudah melengkapi semua tahapan seleksi berkas, itu nanti akan ada pengumuman lolos tahap pertama seleksi berkas gitu. Jadi dipastikan benar-benar ketika melengkapi berkas itu data tidak boleh ada yang salah, karena takutnya jadi masalah ke depannya gitu. Jadi kita harus jujur melengkapi data-datanya, benar data kita seadanya gitu. Nah, lalu tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Kak Kiftia terkait seleksinya dan tes, bagaimana tipsnya ya. Kalau menurut aku juga di tes survei kebinekaan atau VCAT itu karena kan isinya banyak ya, tesnya itu lumayan banyak, kalau nggak salah 70 soal atau berapa ya, aku lupa. Nah, tentunya jangan panik, pokoknya jangan panik, harus tenang walaupun soalnya banyak. Kita nggak boleh panik, karena menurut aku itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir nantinya gitu. Jadi harus tetap tenang, calm down, dan sebisa mungkin berusaha, pokoknya harus tetap kita jujur jawabnya, karena ketika kita sudah menjawab yang pertama itu nantinya akan berpengaruh pada jawaban selanjutnya. Jadi itu dinilai gimana kita konsistensi kita dalam menjawab itu. Karena kan isi soalnya juga terkait soal psikologis kita, yang ditanya bagaimana kepribadian kita, bagaimana kita dalam respon suatu masalah, dan bagaimana kita bekerja dalam tim gitu. Nah, terus juga dalam mengerjakan tesnya juga nantinya tetap tenang dan jangan lupa sarapan, karena kan kalau misalkan belum sarapan nanti perutnya keroncong jadi terdistract gitu ya. Jadi pokoknya jangan lupa sarapan, karena dan juga jangan sebelum tes besok jangan bergadang, karena menurut aku juga itu berpengaruh terhadap mood dan cara berpikir kita nantinya. Dan ketika tes seleksi nantinya harus ada di tempat yang sunyi atau di kamar lah gitu ya, tempat yang PW istilahnya gitu ya, yang nyaman bagi kita, agar kita tidak mudah terdistraksi atau terdistract gitu. Jadi benar-benar kita harus memberikan yang terbaik. Jika nantinya sudah sampai tes seleksi, kita harus memberikan yang terbaik dan mempersiapkan sebaik mungkin agar nanti hasilnya ya seperti yang kita inginkan gitu. Nah, dan juga di tes seleksi survei kebinekaan dan atau VCAT juga yang sudah Kak Ifti jelaskan tadi, kita jangan yang bagus-bagus aja nih yang kita pilih jawabannya. Nah, karena poin pentingnya itu adalah kejujuran dan konsistensi kita terhadap menjawab pertanyaan itu. Dan yang paling penting, internetnya harus stabil, karena harus dipastikan internet di rumah kita harus stabil, karena sesuai dengan pengalaman teman partner saya, kampus mengajar saya, dia melakukan tes 2 kali karena jaringan di rumahnya tidak stabil. Akhirnya dia harus mengulang lagi tes kedua gitu. Jadi harus dipastikan sebelum tes kampus mengajar atau tes nanti seleksi, harus pastikan internet di rumah kita harus stabil. Nah, untuk tes literasi dan numerasi juga yang seperti Kak Kifti tadi sudah jelaskan, pasti teman-teman juga sudah mengerti ya apa itu literasi dan numerasi. Dan untuk tipsnya, mungkin menurut aku juga kita harus fokus dan jangan terburu-buru, dan satu poin pentingnya harus memperhatikan waktu. Jadi kita tidak boleh stuck lama di satu soal, karena waktu itu akan terus berjalan gitu. Dan juga ketika membaca atau soal pertanyaan dalam literasi, kita harus cari dulu nih kunci jawabannya atau kunci pertanyaannya apa sih
literasi. Jadi jangan dulu dibaca teks semua, karena yang sudah saya alami memang teksnya agak panjang. Jadi cari kata kuncinya, baru kita tahu apa nih yang harus kita cari gitu. Jadi biar tidak membuang-buang waktu gitu. Jadi kita harus memaksimalkan waktu. Kalau tidak salah 20 menit ya kalau untuk tes literasi atau numerasi. Jadi harus memaksimalkan waktu. Bagaimana kita memaksimalkan satu soal itu kita menjawabnya dengan benar, tenang, dan tidak terburu-buru gitu. Nah, dan juga poin terakhirnya ya, kita harus ikhtiar, tawakal, dan selalu berdoa. Kita pasrahkan, karena kita sudah berikhtiar, kita sudah melakukan yang terbaik, ya kita harus pasrahkan kepada Allah, ke Tuhan, untuk agar nantinya dilancarkan gitu. Jadi itu tidak jangan harus tetap ada gitu dalam diri kita. Ketika kita sudah berusaha, kita jangan lupa untuk berikhtiar, tawakal, dan berdoa. Nah, mungkin jadi untuk lulus seleksi tentunya kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dan lengkapi berkas-berkasnya, jujur, konsisten, berdoa, dan tawakal gitu. Pokoknya semangat terus juga, dan semangat selalu untuk teman-teman yang mau mendaftar di kampus mengajar 5 nantinya. Berikan yang terbaik. Pokoknya ikut kampus mengajar 5 ini, kampus mengajar itu menurut aku sangat worth it banget. Jadi ayo semua teman-teman jangan ragu untuk ikut kampus mengajar, karena kita benar-benar jadi punya banyak relasi, pengalaman. Wah, yang tadinya kita cuma diem aja di rumah gitu ya, jadi pas lihat keluar rumah tuh, wah ternyata seperti ini dunia pendidikan gitu. Jadi kita benar-benar jadi banyak tahu gitu bagaimana sih pendidikan Indonesia di luar sana gitu. Nah, dan aku juga mau ngasih tips juga. Jadi kalau ketika nantinya sudah lolos gitu ya, sudah dinyatakan lolos, pokoknya cepat-cepat buka rekening BRI-nya. Jangan sampai ketika turun lapangan itu baru dibuka gitu, karena nanti akan menghambat pencairan dana teman-teman lainnya. Jadi pokoknya benar-benar harus prepare, banyak persiapan dan kemantapan diri dan keyakinan dalam diri kita untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu dan Iya, terima kasih Hana atas ini ya, strateginya supaya lulus. Nah, itu Kayaknya dapat pengalaman dari kampus mengajar nih Mbak Ida. Ngomongnya lancar banget dua ini Kitia sama Ana nih. Iya, benar. Ini positif dari kampus mengajar nih, udah jadi. Betul, dampaknya Ya, sangat luar positif biasa. sekali. Jadi komunikasinya juga sangat baik sekali, dan ini kayak udah siap jadi guru ini. Iya, mungkin Pak Fides dekannya mau ada yang disampaikan untuk mahasiswinya nih yang KM4 dan nanti akan ikut KM5. Mungkin Bapak Jirmansyah juga sebelum tutup mau menyampaikan dulu closing statement-nya, Pak Jirmansyah. Jadi makasih Mbak Ida kembali ngomong Bapak Ibu semua dan khususnya mahasiswa yang berbahagia. Yang disampaikan oleh Kitia dan Anarde luar biasa ya. Jadi Bapak melihat itu salah satu manfaatnya dari program kampus mengajar ini. Oleh karena itu, insya Allah kami semua, para dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi akan dosen pembimbing ya akan mensupport teman-teman yang ingin ikut program kampus mengajar, dan tentunya Mbak Ida dan timnya dari UPT BKM juga tidak ada yang terkendala lah terkait dengan surat menyurat, insya Allah lancar. Ya, jadi sekali lagi terima kasih nih Pak Ibu Dekan, Kaprodi, Sekprodi yang sudah memotivasi, memfasilitasi mahasiswa kita untuk ikut program kampus mengajar, dan alhamdulillah mudah-mudahan juga semester depan ini akan menjadi lebih baik. Mungkin itu, Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Jirmansyah atas dukungannya ya. Jadi yang pastinya jangan lupa niatnya dulu ya, niatnya apa gitu. Jangan cuma niatnya untuk dapat uang aja gitu ya. Tapi niatnya itu memang harus menjadi agen perubahan dalam bidang pendidikan sebagai pengajar. Tapi pengajarnya nggak menggantikan guru. Jadi sebagai asisten guru dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat siswa-siswinya ya. Begitu deket rumah lagi, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Lombok ya. Kalau jauh perempuan tuh jadi orang tuanya was-was. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa sharing. Anda ada juga di grup kampus mengajar mahasiswa, Kak Kifia dan Hana, dan ada juga dari teman-teman yang lainnya, ada Kak Aisyah, ada Mbak Mira, ada
beberapa yang lolos di KM4 nanti bisa sharing juga. Kan ada grupnya ya, nanti di-invite juga ke grup kalian mahasiswa. Oke, mungkin ternyata sih liburan pakai ya. Di telepon. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu bersama mahasiswa dan mahasiswi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan yang terjadi selama acara berlangsung. Saya selaku MC beserta tim pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Jerian. terima kasih Pak Ibu. Ya. Terima kasih Siti ya. Iya.